Harit Nice, banget man. setuju. Ini, jadi bisa dibilang Pak Pulung ya, ini dia itu mau membuat pusing satu orang. Cok. Bener nggak? Ya, Coknya ke depan nggak bisa pulang gitu loh. Atau nggak, Susah pulang. contohnya, oke gue pick siapa? Gue pick siapa? Harit punya Purify, Iya. Link punya Tempest of Blade. Gue Selena, oke Selena gue kick. Satu kick gue, menghancurkan tim gue. Ngerti gak? Oke, gue war, tim fight Selena yang kemakan. Sisanya free, cuing. Yang satu serot. Kita lihat aja nanti bagaimana aksi dari ini udah nggak sabar lagi. Berarti dia butuh fight terkuat. Oke. Fight terkuat. Alice. Kalau Kalau Brand- Alice buat sama. Brand bisa ya. Lapu masih free Lapu sekarang juga juga. masih. Enggak, Lapu di back. Lapu masih free sampai sekarang. Harusnya Cuma diambil. kalau nggak diambil ya, Harusnya diambil. Silvana dan juga Elis, Lapu bisa diamankan. Karena tadi mereka udah paham mungkin Tamus makanya langsung dihilangkan gitu kan. Silvana support kayak Moon. Oke. Silvana support. Lapu free, tapi ntar lo. Lapu bisa ke belakang nih. Dia tuh nyari hero yang ke belakang nih. Lihat tuh, 2 hero udah ngedes. 3 bahkan. Ya semua. Satu lagi. Dia nyari hero yang ke belakang. Hero yang ke belakang ngomong fighter. Hero yang ke belakang. Fighter. Apalagi belakang. ayo. Kamu sudah di luar. Tamus udah hilang, nggak mungkin tadi? nggak mungkin Alpha dong. Dia langsung lompat ke belakang. Lapu bisa ke flicker. Lapu loh. Lapukan dia. Lapu sok atuh. Lapu bisa pakai flicker langsung. Sok Lapu. Ruby, oke. Kita akan melihat bagaimana M offended-nya nanti untuk bisa menarik ya. Kita tunggu aja bagaimana aksinya. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh Kenapa masing-masing Oppo tim. milih Ruby ya? Ruby ya. Mau nangkap ini ya kayaknya. Cowok. Buat biar tak pulang ya cowoknya ya. Cowoknya nggak dikasih main. Lihat, cowoknya ini mereka ngasih cowok nggak dikasih main. Oke. Mereka mau pick siapa? Ini yang aku bilang. Cowoknya cuma pick satu orang kan? Selena doang kan? Ya, sisanya nggak ada sih, kayak tebel-tebel semuanya. Even dia nge-pick Ruby, Langsung dia yang masuk. seneng, Iya. langsung seneng Ruby. Langsung senang Ruby-nya. Itu langsung opening buat Aragiosi buat buka Yes. fight. Jadi menurut aku mereka sebenarnya mau mengcounter satu hero secara tidak langsung. Dan ini dia, ada Ribo, Katozi, View, Lusty Platzi di sisi kiri ring tinju kita. Oke, dan juga di sisi kanan ada R7 Whisking, Psycho Sin dan juga Finn yang akan langsung hadir dari arah Yoshi dan kita akan dipandu oleh wasit. Wawa silahkan. Yes, mari kita doakan yang terbaik untuk wakil dari Indonesia kita Aragiosi agar bisa memenangkan game yang kedua. Amin. Bendera merah Amin, amin, amin. putihnya dong. Ayo. Itu bersinar dengan luar biasa. Dan ini dia, kita bakal masuk ke game yang kedua. Kawan-kawanku, saudara-saudaraku di sana, Yap. RRQ Kingdom dan seluruh sobat Mobile Legends. Yuk, kita doakan bisa yuk di game kedua ini. Yuk, bisa grand final yuk. Yo, Bisa. amin. Nongol aja di kolom komen dengan emot tepuk tangan kalian dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan memberikan like. Kita trendingkan hari ini. Kita hancurkan di Land of Dawn nih. Kita lihat bagaimana aksi dari RRQ Hoshi Gak bersama-sama. trending, gak asik yuk. Oke, langsung aja kali ini Carlton sih memilih ke arah blue buff terlebih dahulu. Sedangkan dari seorang Sin, red buffnya udah dapat bersamaan dengan satu buah purple buff yang dimana dibantuin sama Jawhead. Pinter banget fisikonya. Cepet banget jadi ngambilnya. Ya smart missile bisa. Udah level 3 tuh, lihat tuh. Oke. Ada ikan paus. Ikan pauca ya. Langsung masuk aja ke dalam game kali ini. Back to the game. Di mana para pemain tim RRQ Hoshi bersama dengan Brand Esports kali ini. View menjadi support dari tim Brand dengan Silvananya. Dan kemungkinan besar di arah late game nanti bakal sakit banget nih. Iya, ini masih lama ya mungkin formasi yang mereka keluarkan. Ada yang menjaga di bagian depan untuk memberikan space terhadap core mereka melakukan farmingan. Cloud-nya udah nggak butuh bantuan lagi untuk bisa mengambil satu orange buff. Tapi di bagian bawah ada pertempuran antara Ruby dan juga ada Siluman Naga ya. Masalahnya ketika dipaksa oleh seorang Bledsi, bahkan Whiskingnya yang darahnya full lagi. Ya itu kayak never ending fight yang ada di bottom lane. Kayak ya udahlah kita imbang-imbang aja sampai Flappy harus ke tengah dulu buat dapetin atau colek-colek pemain Aragio yang lain. Yes. Iya. Bukan hanya itu aja, ternyata R7 kali ini di arah top lane, dia harus melawan dengan seorang Alice yang dimana Ribo sedikit ketar-ketir. Dari segi health bar-nya, Ribo selalu setengah darah. Flaxi memilih untuk mundur, tapi pasifnya udah mulai nyala nih Opung Wawa. Iya. Oke. Kalau top lane-nya hari itu sampai ngebelakangin Alice-nya. Memang nggak mau dikasih XP-nya. Dibiarin dipush aja biar mininya bukan satu sama lain. Tapi Papulung di arah mid lane sana sepertinya bakal ada baku hantam nih sebentar lagi Papulung. Iya, ini dia udah mulai dikeluarkan aja spiralnya, terkena efek dari Abyssal Arrow, tapi belum ada aksi lanjutan lagi. Masih berdamai, belum ada first pick. Lihat seperempat darah terakhir dan R7 mengganggu di arah top lane. Bakal coba disembur, bukan sembarang sembur aja. Tapi Ribo memilih untuk mundur, sudah level 4. Ingat, dari seorang R7 juga udah level 4. Udah punya zaman force harusnya dari R7.
Sedangkan di arah bottom lane, butuh 4 pemain untuk men-secure pintu masuk ke arah purple buff yang dimiliki oleh seorang Sin. Oke, cuman ini seperti udah mulai bertumpuk ya pemain di area blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ada aksi yang mulai berdekatan ya, udah mulai mendekat perlahan. Tapi Sylvana udah mulai open vision di bagian depan, mulai mencolok-colok di bagian atas. Udah ada zaman force yang dikeluarkan, tapi untuk Ribo masih belum cukup kuat. Dia lebih baik untuk mundur. Iya, Ribo sama seperti playstyle di game yang pertama dia memilih untuk pemain defense saja. Dia bakal coba buat dapetin gold yang cukup banyak terlebih dahulu sebelum memulai fight demi fight. Oke, di bagian bawah juga nih udah ada setup yang dilakukan oleh 4 orang. Hanya saja tadi Abyssal Arrow, andai kena itu udah langsung keculik abis, udah nggak bisa lagi balik harusnya. Lasti udah level 4 kali ini. Cukup berhati-hati untuk tim RRQ Hoshi harusnya. Karena dia udah bisa nge-kick siapapun. Dan hanya ada satu Purify. Hanya ada seorang yang siap dengan Purify dan Kaltezi memancing keributan di arah Turtle. Harusnya udah dilihat oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Udah terdengar informasi dari seorang Whiskey. Memilih untuk mundur terlebih dahulu dan bakal ditukar oleh seorang Ribo di arah top lane ternyata. Pertukaran kali ini dari tim RRQ Hoshi antara Turtle dengan Riwo, dan harusnya ini menjadi satu buah keuntungan untuk Sin, tapi menjadi kerugian untuk seorang Riwo di arah sisi samping. Iya, pertukaran satu untuk Turtle dan sekarang juga tadi udah mulai dicicil-cicil juga shield yang dimiliki oleh Outer Turret. Ada stiker, jangan kau mancing-mancing keributan ya. Dikeluarkannya pula di depan anak-anak RRQ itu nanti kena udahlah kayak mana lagi nggak ngerti kita lagi nih. Untung dia keluarinnya RRQ. Iya. Kalau dia keluarinnya Lemon, Ya nggak? lebih gawat Pahit lagi. tuh. Lebih gawat tuh. Siaga 1 bro. Kalau tim luar udah pakai stiker lemong, wah siaga 1 gue infoin aja ya. Buat para pemain brand, hati-hati. Retak Land of Dawn dibikin. Rezeki umur gak ada yang tahu. Hati-hati aja. Ya, OJ. Oke, dan dari Brand, Cloud masih tetap farming, Blazing Duet untuk membersihkan minionnya, top lane juga masih dibantu sekarang. Karena Latsi sudah mengarah ke bagian atas juga ke bagian dari top, sedangkan untuk duel yang tanpa henti sama sekali sebenarnya ini bakal harus diperhatikan antara Yuzong dan juga Ruby. Item apa yang bakal bisa didapatkan oleh kedua hero tersebut? Yuzong Ruby kayaknya 2025 deh baru habis itu kayaknya berantemnya, baru selesainya ya. Kita mah habis. Enggak. Piknik dulu. M10. M10 baru kelar. M10. Oke, tapi bakal coba dihantam di komit langsung hilang. Lastinya termakan permainan luar biasa. Di sisi lain, Whiskey sudah berhasil mendapatkan satu buah khas Cloud. Di sini sih memilih untuk clear minute saja. Sin sadar, dia nggak bisa terlalu barbar seperti di game pertama. Dia nggak punya daya dobrak. Tapi di arah top lane, dia 3 pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret tambahan. Tapi ternyata ada Pion dilempar, mengarahkan Belajar ke arah belakang. Ada Kaltezi mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali. Lele goreng kremesnya nggak berhasil menumbangkan seorang Pion. Masih berhasil kabur dengan ada Imperial Justice dan sekarang udah ada Battle Mirror Image juga yang membentuk Kalji. Belum ada yang tertinggal tapi Blazing Duet dikeluarkan untuk langsung menghilangkan satu wave minion, dicolek aja oleh R7 tapi ternyata colekan balik deh Kalji. Lumayan ya Pak ya. Terbakar punggungnya langsung tadi. Iya, langsung bolong tuh, langsung lihat ke arah belakang udah ada di secure, ada Plantasi langsung ke arah Pau. My God, di sini bakal coba ditabrak. Stephen Tolley dengan retributionnya baik sekali dari seorang Sin. Meanwhile di arah belakang, S7 kiri kanan, depan belakang, atas bawah menuju ke arah seorang Kaltezi dan Sin lihat di situ Kaltezi terbuka sangat bebas, dia nggak mau terlalu masuk dan Pisiko memilih untuk mundur. Ribo Sakratul Maut dipulangkan ke Inalilahi dan gak berhasil. Masih dipaksakan Whiskey nggak boleh kerja. Mau ditukar dengan seorang Plantasi. Ini bencana untuk Brand Esport. Lihat RRQ Hoshi gak mau ngelepasin satu orang pun. Minimal dapat satu, udah senang loh mereka. Udah minimal satu ya, ini satu nih. Tadi mereka bahkan nyaris untuk mendapatkan 2 orang lagi yang tadi, tapi masih dibiarkan untuk pulang mundur dulu, tarik nafas, lebih memperlambat lagi permainan karena Sinnya juga. Ini tarik ulur dari Psycho juga hebat banget. Di saat Psycho mundur, di saat semua terfokus untuk ngejar Psycho, ternyata ada yang satu yang lepas yaitu Ruby. Whisking yang mendadak masuk dan mulai mengikat abis semuanya juga. Baik banget aksi ganti-ganti yang dilakukan oleh Whisking dan juga Psycho. Pelit banget crowd controlnya Opung Wawa. Kacau. Tarik, naik turun juga, dan akankah terjadi fight untuk di top side? Masih farming untuk Healthy ini, mungkin masih butuh item. Nantikan untuk atas delivery, oke itu dia sudah keluar dan yang lainnya bakal tetap repositioning, regroup. Tapi kerugian sebenarnya untuk Brand adalah mereka harus kehilangan bottom turret. Tapi setidaknya mereka dari Brand masih sabar Kaltezi nggak terpick off. Karena Kaltezi kalau dengan Cloud terpick off 2 kali 3 kali di early, Udah gas dia banget ya. berat banget. Yep. Di early-nya tuh bakal dipegang oleh RRQ Hoshi dan kemungkinan besar dari Brand Esport bakal struggle menuju ke arah late game. Kalau dia bisa nge-break late game, kalau nggak bisa, dia bakal ditumbangin di game kedua ini.
Queen Swing udah dimiliki oleh Pledzi dan mungkin akan cukup pede dan kita lihat aja sedikit lagi mungkin akan dikeluarkan Blazing Duet. Mereka harus waspada tapi ternyata Jawetnya pun udah harus meregang nyawa. Ada satu Way of Dragon yang keluar tapi Zaman Force-nya sempat dikeluarkan langsung menghilang. Cloud di ujung Lihat sana. Zaman Force-nya mengacak-acak. Bahkan Sin yang berhasil mendapatkan 2 poin tambahan. Di belakang sana Ribo bakal coba di-follow up lagi. Tapi masih ada View di arah belakang. Platzi masih terlalu tebal. Sin memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi ada Whiskey mencoba menyelamatkan seorang PYN kali ini. Sang kapten gak bakal ditinggal begitu aja. Sin seperempat darah. Apakah dia berani? Harusnya enggak, dia memilih untuk mundur. Karena kalau dia satu kali kesabet buntut aja. Mungkin pedangnya bisa rontok. Malah kena tombak tapi ternyata ada satu dimulai ditarik lagi tadi seperti ada langsung dilompatin, dicolong sedikit lagi Yuzongnya, Sin. naganya, Sinnya malah tertancap. Sayang sekali Imperial Justice yang cukup nakal di sana. Tershutdown kali ini tidak bisa dihindari Imperial Justice-nya. Bahkan kalkulasi yang sedikit miss dari seorang Sin. Dia kira Imperial Justice-nya udah nggak ada. Iya. Tapi ternyata ketika dia masuk, udah ada kembali dan bahkan nggak ada Tempest of Fate dari seorang Sin. Iya, masih belum punya ultimate kembali ya. Oke, tapi sekarang kita lihat lagi udah ada Blazing Duet dibalas langsung dari Zaman Force, tapi ternyata sekarang kau mau apa? my God! Langsung hilang kau di Turtle-nya sana. diamankan R7 mencoba memaksakan 1 poin tambahan. Lihat di sini R7 dengan kekuatan bucinnya benar-benar perkasa. Turtle ditumbangkan dan bahkan dapetin poin. Dan di sini di arah Sin dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai dia dapat purple buff yang terlebih dahulu. Whiskey memilih untuk mundur, masih bisa bertahan 2 versus 1. Whiskey versus everybody. Ini dia bos, ya kan? Tuh, lihat tukang cuci di GH berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari Westgate. Ditabrak dengan Azabal Force tapi ternyata Saiko-nya apakah dia berhasil kabur sedikit lagi SP tersisa. Saiko, aduh sayang banget darahnya disedot kena ilmu hitam dari naga ini. Sayang sekali. Sayang sekali, tapi ternyata permainan dari tim Arashi Hoshi membuat para pemain tim Brand sedikit bertekuk lutut. Iya. Tapi pertukaran turretnya masih adil 1-1. Dan juga aku bisa bilang bahwa ini adalah play yang luar biasa dari R7 tadi. Kayak R7 yang membalikan keadaan semuanya. Waktu dia ditendang sama Cho tadi sebelum fight yang ada di area dari Turtle ya. Dia tendang Cho, dia langsung pakai Purify-nya sama Force dikeluarin, bahkan ngebalikin dapatin card easy. Yap, Sin untuk Dua kali Cloud-nya loh. hilang 2 kali dalam 2 menit terakhir. Ya, dari R7 dua-duanya. Udah aku bilang kan, kalau Kartezi ke pick up 2 kali itu biasanya gameplay dari Brand tuh agak sedikit goyang. Goyang. Biasanya kalau Kartezinya di pick up 2 kali, apalagi kalau Kartezinya udah ke pick up melakukan hal-hal konyol, itu biasanya Kartezi itu gameplay di game itu agak sedikit kurang kalau menurut aku ya, ngelihat permainan dari Kartezi. Oke, untuk sekarang juga nih dari Pledzi juga udah langsung Black Dragon Form langsung lompat ke bagian depan. Udah ada satu Imperial Justice juga. R7 terkurung di bagian dalam tapi R7 malah terkena efeknya. Dilemparkan ejector, Chow-nya dimakan habis-habisan, hilang sudah 1-1. Pertukaran 1-1 tapi Sin di arah bottom lane fokus untuk mendapatkan 1 buah turret. Lihat, dia nggak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kau baku hantam, yuk sok aku bete farming naon eta ieu. Lo orang Benny lah pas Sunda sih sebenarnya. Tapi bakal coba dihajar di arah belakang dari seorang Kartezinya. Saya sampai ke arah belakang, langsung memilih untuk ke arah 4 Daggernya dan tertangkap Sinnya. Oh my god, ini bencana. Sinnya my ditumbangkan. Berhasil ditumbangkan 1-1 tapi ternyata Kartezinya harus makan rumput bersama dengan Pledzi di sana. Bakal coba dihajar, lihat telur dadar yang gak berhasil didapatkan oleh seorang View. Tapi di sana masih ada Pisiko ke arah belakang. Masih mau lebih Ribo karena seorang Vin. PYN ini kaptenku, jangan kau sentuh kaptenku. Kubaku hantam kau pulang kau ya setang. Dilanjutkan lagi dengan dari Zaman Force. R7 masih ingin lebih. Hilang sudah kau di sana. Dia tadi main tombak terus kau tombak kawan-kawan aku nih. Aku lemparkan bola-bola magicnya sama kau ya. Nah kan kau sudah kubilang kau pukul PYN. Kau sentuh kaptenku. Kutumbangkan pala kau. Hilang sudah Sylvananya. R7 lagi dan lagi bisa mendapatkan 1 orang dari Brand Esport 13 6 poin kill sementara. Oke, tapi kali ini ingat Brand Esports dia masih punya seorang View. Di late game nanti dia bakal sakit banget. Ribo juga udah punya nafas beda seperti di game yang pertama. Kalau coba dipaksa, lihat damage-nya, ada Pisiko. Lihat pesengnya dan ditabrak oleh seorang Pisiko. Astagfirullah. Langsung ditumbangkan di arah turret. Kena tabrak robot sekencang itu. Udah ada satu si Halbert juga tapi ternyata sekarang udah ada yang dilemparkan. Walaupun tadi ada Imperial Justice tapi dia masih sempat untuk keluar dari lingkaran dan Vedatnya terkena karena 1 orang. Untungnya tadi masih dia bisa kabur ke bagian belakang. Zaman Fon dikeluarkan juga, View-nya menghilang di bagian belakang. Naganya berubah ngejar ke arah mana. Flaps
Oji, aduh sayang banget. Sinnya pun harus terkena, Oji. Sinnya harus tertangkap oleh seorang naga refleksi, tapi dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Ararkioshi, mereka harus standby. Ini bisa menjadi satu hal yang bisa dibilang merugikan untuk Ararkioshi. Kenapa? Mereka kehilangan 2. Sedangkan Brand Esports bakal coba untuk fokus ke arah Lord. Dia juga punya retribution. Second di garis depan, flicker ke arah belakang. 2 Dragon dari seorang Whiskey masih bisa bertahan. Apakah Whiskey? Almost is never enough. Hampir saja gak pernah cukup, tapi Whiskey udah do the best. Thank you so much untuk Whiskey. Di arah Lord tadi hampir saja. Hampir saja tadi terkena efek dari kibasan kelelawar yang dikeluarkan oleh Ruby itu. Aduh. Ya. Ini bakal perang dari side juga. Ini bakal bergantung. Kayak tadi kita lihat ya, Ribo yang begitu lama buat strong sama juga dengan Easy. Sedangkan dari Arkehosi mereka akan sangat mengandalkan R7. R7 di sini harus menjadi jangkar utama untuk Arkehosi agar bisa mengangkat. Mungkin bahkan sambil menunggu untuk Sin kembali lagi. Untuk bisa mendapatkan item terlebih dahulu atau mendapatkan tempo yang diinginkan oleh dia. Tempo sih, lebih ke arah tempo. Karena scene-nya kali ini kehilangan tempo bukan karena gameplaynya, tapi karena semua mata tertuju pada Sin. Di game yang pertama Sin benar-benar outstanding banget, dan bahkan lihat di arah top lane sana, Sin harus mundur, damage terlalu sakit, dan Lordnya mulai mengamuk ke satu turret di arah top lane. Harus pecah. Fisiko sudah berada di arah mid. Para pemain dari tim Brand mereka bakal coba untuk meng-cutting dari minion para tim Ararkioshi di arah top lane sana. Siapa top lane untuk mundur? R7 harus mundur. Gak boleh terpick up kali ini. Satu turret diamankan lagi dan lagi. Bahkan Lord sudah ditumbangkan di mid lane. Masih mencoba ditahan oleh para pemain tim Ararkioshi. Iya, tadi di bagian atas untungnya ada Blazing Blade yang bisa dihindarin oleh 2 pemain Ararki. Selamatlah mereka, Lord pun berhasil walaupun ya di bagian tengah area pertahanan semakin diperkecil lagi. Ayo Ararki, kalian pasti bisa lah pokoknya. Wow. Kali ini lihat Ararkioshi masih bertahan bersama dengan Brand Esports. Brand Esports sudah punya Athena Shield untuk seorang Pew. Brand Esports sudah mulai memegang tempo permainan di game yang kedua kali ini. Dan bahkan harusnya Kaltezi udah punya item-item untuk menumbangkan para pemain dari tim Ararkioshi. Ya, ketika dia sudah punya tadi Demon Hunter dan juga Golden Staff, jadi itu sudah kayak PR bagi Arkehosi. Jadi tinggal bagaimana nggak terlalu snowball dari Brand Esports-nya, mereka masih bisa dapetin point kill atau RTZ, sekaligus bisa kembaliin keadaan. Split out mungkin jawaban sedikit dari Arkehosi untuk sekarang sambil menunggu. Balik lagi apakah momentum akan berpihak kepada mereka. Oke, tapi kali ini lihat bakal coba dipasang ke arah belakang, para pemain bakal diganggu. Masih diamankan, Sin memilih untuk mundur. Ibrahim Justice bakal Whiskey-nya masih bisa bertahan hari ini. Masih coba untuk bertahan. I'm offended, sabar Ford, dari belakang. Davis tahu sakit, from sisi, satu hilang. Dan bahkan Whiskey nggak bisa bertahan. Gak ada pertukaran untuk kali ini. Papulo, Ararkioshi berada di posisi yang kurang baik. Berada di posisi yang terpressure. Mereka harus mendisiplin laningnya terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight, karena dari seorang Link gak ada purple buff. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Ya, dan kalau aku menotis ya, dari item-itemnya hanya ada si Halberd yang pegang oleh Sin. Kita belum melihat adanya NOD ya. Oh, sudah ada dari Sin. NOD udah ada dari Finn. Sementara itu tadi memang kayaknya pertempuran selalu diawali dengan adanya Imperial Justice yang dikeluarkan oleh view yang ada dari Brand Esports itu sendiri ya. Baru semuanya mulai berkumpul dan untuk melakukan seluruh skill untuk bisa membabat habis dari player lawan. Ya, aku bilang, ini hati-hati, zaman pas sudah dibuka. Di arah depan sana Fisiko bakal coba ditangkap, dilempar ke arah belakang, view-nya bakal coba ditumbangin. Harusnya hilang, view-nya harus hilang. Ini free banget untuk para tim Ararkioshi, tapi sayang sekali. Kaitan mau dari seorang Whiskey gak berhasil mendapatkan leher-leher dari tim Brand Esports. Itu udah sayang sekali tadi Emo Vended-nya gagal untuk mendapatkan beberapa player ya. Karena udah cukup jauh juga jaraknya. Ribo lebih memilih untuk langsung clear minion aja, tapi di area untuk purple buff-nya langsung dijagain 3 satpam kompleknya Amawa ya. Ya, dan sekarang ya, Brand dalam kondisi yang cukup bagus karena kali ini Alicia well fed juga, udah gendut. Nah sekarang ini tempo Sobrena dikeluarkan lagi, dia berhasil kaburkan untuk Sin ke bagian belakang, tapi ternyata masih ingin maju ke bagian depan, sedikit lagi SP tersisa. Udah ada Blazing Duel, sayang banget, sayang sekali. Sinnya harus lagi dan lagi menghilang, tapi R7 pun harus menyusul sekarang. Way of Dragon berhasil menyelamatkan dari sisi seorang Whiskey. Ini bencana. Ingat, 3 player Ararki hilang. Dan Fred bakal fokus banget untuk dapetin Lord tanpa ada kontes sama sekali. Ini menjadi satu hal yang rugi banget. Omawa, apa yang dia harus lakukan oleh tim Ararkioshi, Omawa? Yes, mereka harus bisa menghindari fight demi fight yang gak penting sama sekali. Kayak tadi mereka mencoba untuk protes di area dari Purple. Dan split mungkin adalah jawaban yang paling
dibutuhkan oleh Arkeosis. Setidaknya mereka nge-push dulu di lane yang berbeda sambil menunggu untuk Lordnya, dan mereka harus bisa menahan. Tampaknya adalah bagaimana cara mereka bisa menahan. Yang kedua, jangan sampai ke-pick 1 demi 1 seperti tadi di sticknya. Yep. Mungkin kena Imperial Justice, jadi 4 lawan 5. Oke, udah ada satu buah Shadow Mask yang dibuka. Lasti kali ini udah ada satu turret sebelum ada Bapak Lord yang didapatkan. Ini bitter terbuka sangat bebas. Ini menjadi sebuah keuntungan sekali untuk tim Brand. Ingat, Araki Hoshi kemarin pun masih mampu menahan atas tim Omega dengan turret yang kompong dan tak ada sama sekali. Iya, sampai dengan 34 menit kita harapkan RRQ juga bisa mengeluarkan lagi seluruh kemampuan terbaiknya untuk game yang kedua ini dan bisa membalikan keadaan. 16-13 skor udah semakin mendekati, tapi untuk net worth Brand Esports sekarang udah jauh mengunggulin. Wow, dibalap, tapi kali ini dari segi poin kill pun RRQ Hoshi bakal dibalap lagi dengan 3 poin saja. Di Yap. arah top lane, R7 bakal coba untuk membantu bersama-sama, bakal menuju ke arah ini. Bitter di arah top lane sudah pecah. Para pemain dari tim RRQ Hoshi bakal coba ditabrak sama benda tubuh dan PYN yang tertangkap. Ini bisa menjadi bahaya. PYN ditumbangkan, R7 di arah belakang. Whiskey berhasil mendapatkan satu dari Plotty, dan sedangkan kasih bakal coba difokuskan oleh seorang Fisico. Satu didapatkan, Gelis dari seorang Rimo.